mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti secara online. Yang kedua, adik-adik harus sungguh-sungguh ya, karena Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah adik-adik. Ya, adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Keempat, adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. 5. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bunda ya, kok belum datang juga sih? Padahal aku udah nungguin dari tadi. Aduh, bentar lagi ibadah sekolah minggu udah mau mulai nih. Adik tahu nggak di mana ya Bunda Nanas? Ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Yuk adik-adik, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita yuk. Kan teman-teman juga pada ngumpul nih ya di rumah masing-masing, walaupun kita ibadah sekolah minggu online, tapi kita tetap semangat ya. Yuk adik-adik, aku mau tanya dulu nih, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat ya. Oke, nah aku juga mau tanya, minggu lalu adik-adik inget gak ketemu sama keluarga aku? Udah ketemu sama siapa aja ya? Masih inget gak? Ada Bunda Nanas, ada saudariku Strawberry dan juga Melon. Nah sekarang adik-adik ketemu sama aku si Jeruk. Kita mau mulai ibadah kita yuk. Mari adik-adik siapkan diri kalian. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus memanggil semuanya. Yesus memanggil semuanya, mari bernyanyi memuji namanya. Tepuklah tangan, riang gembira, pujilah Tuhan, haleluya. Hai kawan-kawan, dengarkanlah Alkitab. Tepuklah tangan, riang gembira, pujilah Tuhan, haleluya. Teman-teman, Tuhan Yesus memanggil kita semua untuk memuji namanya. Tuhan Yesus juga tidak pernah lelah untuk mengingatkan kita untuk selalu beribadah, memuji nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita semua. Dan kita juga harus menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita mau berdoa, mengucapkan terima kasih karena Tuhan sangat baik untuk kita. Mari adik-adik kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih kami diberikan kesehatan dan juga kekuatan. Kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami hari ini
berkatilah kami anak-anak-Mu, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Allah sudah melindungi kita semua. Kita tetap bisa beraktivitas walaupun dari rumah. Bahkan kita juga bisa ikut ibadah online, ya. Kita tetap memuji Tuhan walaupun memang dari rumah karena ada pandemi virus corona. Tuhan tuh baik banget ya buat kita ya. Tuhan kasih orang tua, Tuhan kasih kita makanan yang cukup. Wow. Nah, sekarang kita mari memuji Tuhan dengan menyanyikan God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He is good to me. Allah baik. Allah baik. Allah baik. Ia baik bagiku. God is so good. God is so good. God is so good. He is good to me. Allah baik. Allah baik. Allah baik. Dia baik bagiku. Adik-adik, kita sudah diberkati Tuhan. Salah satu berkat Tuhan yang kita terima selain makanan dan keluarga, sekarang yang paling penting adalah kesehatan. Kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita tentu harus kita jaga. Caranya gimana, Kak? Jaga kesehatan? Salah satu caranya nih, kalian harus makan makanan yang bergizi, yang sehat. Misalnya nih, makan sayur-sayuran, makan buah-buahan. Nih seperti aku nih, makan jeruk ya. Itu sangat kaya akan vitamin C. Itu baik untuk tubuh kalian ya. Kita juga selain butuh makanan untuk tubuh kita, tapi juga kita butuh makanan rohani. Apa itu, Kak, makanan rohani? Yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan membuat kita kuat, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita nyanyi lagi yuk. Kita akan memuji Tuhan seperti pohon tertanam. Seperti pohon tertanam di tepi sungainya, yang menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak layu, berhasil selalu. Yang cinta firman Tuhan dan renungkan siang malam. Seperti pohon tertanam di tepi sungainya, yang menghasilkan buah pada musimnya.
tiba saatnya kita akan bercerita ya, mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah siap? Ya. Sekarang kalian ambil Alkitabnya. Ya, siapkan dulu Alkitabnya. Nah, sebelum kita membaca Alkitab, kita mau sama-sama berdoa ya. Yuk, lipat tangannya, tundukkan kepalanya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Juga hamba-Mu ini mohon pertolongan Tuhan agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik semuanya, sekarang cerita hari ini berjudul ketaatan Bileam kepada perintah Allah. Nah, siapa itu Bileam? Nah, nanti kita akan baca ya, siapa itu Bileam dan bagaimana ceritanya. Nah, Alkitab yang akan kita bacakan, kita akan membaca dari Bilangan 22 ayat 2 sampai dengan 20. Ya, kalau ulang lagi ya. Bilangan 22 ayat 2 sampai 20. Ya, kita akan baca bersama-sama ya. Balak memanggil Bileam. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, "Ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu, datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk." Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, "Bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku." Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, "Siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu?" Dan berkatalah Bileam kepada Allah, "Balak bin Sipor, raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah, ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu, datanglah, serapahlah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka." Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, "Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati." Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, "Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu."
Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, "Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami." Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, "Beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku." Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, "Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku." Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam, serta berfirman kepadanya, "Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu, harus kau lakukan." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, tadi kita sudah membaca ya firman Tuhan yang kita baca tadi tentang, nah, Ibu akan bercerita tentang bangsa Israel. Bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju mana? Menuju tanah perjanjian. Nah, pada saat mereka berjalan menuju keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel itu terjadi beberapa peristiwa ya yang mereka rasakan. Ada peristiwa yang senang, ada peristiwa yang sedih. Nah, suatu saat bangsa Israel juga harus bertempur, berperang. Karena bangsa Israel ini diberkati oleh Tuhan, pada saat mereka berperang, bangsa Israel selalu menang. Nah, dan bangsa Israel itu semakin hari semakin banyak jumlahnya. Suatu hari bangsa Israel ini harus berkemah di dekat dataran Moab. Nah, mereka berkemah di sana. Mereka berkemah di sana setelah perang. Mereka berperang dari bangsa Amori. Bangsa Amori itu adalah bangsa yang besar. Nah, pada saat mereka berkemah di situ, di daerah dataran Moab, di situ dataran Moab itu diperintah oleh seorang raja bernama Raja Balak bin Sipor. Nah, adik-adik, Raja Balak ini takut ya, dia gentar, dia galau karena ada bangsa Israel di dekat di situ. Raja Balak takut bangsa Israel itu nanti menyerbu daerahnya. Nah, pasti akan kalah karena bangsa Amori yang besar saja bisa dikalahkan, apalagi bangsa Moab ini yang lebih kecil dari bangsa Amori. Nah, Raja Balak ini galau. Aduh, bagaimana ya? Nanti kalau kalah bagaimana? Nanti kita akan hancur. Nah, adik-adik, Raja Balak ini berpikir, lagi galau-galau gitu. Oh iya, gini saja, aku akan panggil tua-tua negeriku. Aku akan berdiskusi. Ada satu orang yang bisa membantu kita. Nah, Raja Balak ini berpikir ada seseorang penenung. Nah, kalian tahu apa penenung? Bukan termenung ya. Kalau termenung kan
lamun, bukan termenung. Penenung itu adalah seorang peramal. Ya, ada seorang peramal di daerah situ bernama Bileam. Siapa? Bileam. Ya, peramal itu bernama Bileam. Dia itu orang yang hebat. Kata-kata Bileam itu selalu benar. Kalau Bileam itu memberkati orang, dia pasti akan diberkati. Kalau dia mengutuk orang, dia pasti akan terkutuk. Nah, adik-adik, Raja Balaam ini yakin Bapak Bileam ini pasti bisa membantunya. Lalu dipanggil tua-tua negerinya, dikumpulkan. Lalu Bapak Bileam bilang, tolong kalian datang ke tempat Bapak Bileam. Tolong bawa kemari, ajak kemari Bapak Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Supaya apa? Supaya nanti kalau berperang kalah. Seperti itu. Nah, sekarang utusan-utusannya itu diperlengkapi, dibawain harta, dibawain emas, dibawain perak. Nah, bawa semua ya ke Bapak Bileam, berikan ini kepada Bapak Bileam dan ajak kemari, undang kemari. Nanti Bapak Bileam akan mengutuk bangsa Israel. Nah, kemudian pergilah utusan ini ke tempat Bapak Bileam. Nah, sampai di tempat Bapak Bileam menanyakan, ada apa? Ada utusan apa bapak-bapak ini datang ke tempat aku? Lalu mereka menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Raja Moab. Nah, setelah itu Bapak Bileam bilang, baiklah tuan-tuan semua, bapak-bapak semua, karena Bapak sudah datang dari jauh, bermalamlah dulu di sini. Tinggallah dulu di sini 1 malam. Besok saya akan memberikan jawaban. Saya akan berdoa dulu. Oke. Akhirnya bermalamlah di situ 1 malam. Keesokan harinya Bapak Bileam datang. Dia menyampaikan jawabannya. Nah, pada saat dia berdoa, itu Tuhan berfirman kepada Bapak Bileam. Tuhan mengatakan, kau jangan ikut bangsa ke daerah Moab itu. Kamu jangan mengutuk bangsa Israel, karena bangsa Israel sudah Tuhan berkati. Nah, adik-adik, itu pesan Tuhan kepada Bapak Bileam, dan Bapak Bileam menyampaikan kepada utusan-utusannya. Nah, jadi dikembalikanlah semuanya, perak dan emas, dibawa pulang kembali ke Raja Moab. Sampai di sana, sampai di kerajaan, apa yang terjadi? Adik-adik, Raja Moab tidak mau menerima. Dia tidak puas dengan jawabannya. Nah, begini saja kalau begitu. Raja Moab itu memanggil utusan-utusan lebih banyak lagi, pangkatnya yang lebih tinggi lagi dari yang pertama, dan menyiapkan harta benda yang lebih banyak lagi dari yang pertama. Nah, bawalah ini kepada Bapak Bileam. Ya, berikan ini. Pasti nanti Bapak Bileam mau, karena banyak sekali hartanya ini. Dan katakan pada Bapak Bileam, apa yang kau inginkan nanti akan aku penuhi. Ya, sampaikan. Kemudian mereka berangkat kembali ke tempat Bapak Bileam. Apa yang terjadi di sana, adik-adik? Bapak Bileam, loh, kan sudah datang utusan yang pertama. Ada apa? Kemudian mereka menyampaikan maksudnya sama dengan maksud yang pertama, untuk mengajak Bapak Bileam datang ke kerajaannya untuk mengutuk bangsa Israel. Terus Bapak Bileam begini, bilang, bapak-bapak semua, walaupun rajamu itu memberikan emas dan perak banyak, bahkan seisi istana emas dan peraknya, aku tidak berani untuk melanggar perintah Tuhan. Seperti itu.
Bapak Bileam bilang, nah, tetapi karena bapak-bapak semua sudah datang ke tempat ini, maka tinggallah 1 malam. Aku akan berdoa lagi kepada Tuhan. Besok aku akan menyampaikan apa keputusannya. Nah, adik-adik, kembali Bapak Bileam berdoa lagi, mohon petunjuk kepada Tuhan. Dan lagi-lagi Tuhan berfirman, engkau jangan mengutuk bangsa Israel, karena bangsa Israel itu sudah aku berkati. Gitu. Engkau boleh pergi dengan petugas dengan rombongan itu, tetapi tetap saja apa yang aku firmankan itu yang engkau lakukan. Seperti itu. Nah, adik-adik, Bapak Bileam menyampaikan kepada utusan-utusannya seperti itu. Bapak-bapak, Tuhan berfirman, saya tidak boleh mengutuk bangsa Israel. Saya mau taat kepada Tuhan, saya mau setia kepada Tuhan. Nah, begitu adik-adik ceritanya. Nah, di sini Ibu mau sampaikan ketaatan Bapak Bileam. Walaupun diberikan emas, perak yang banyak dan lebih banyak lagi, tetapi dia mau tetap taat, dia tidak mau menerima karena dia taat kepada Tuhan. Dia tidak mau mengutuk bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu sudah diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan itu setia dengan janjinya. Tetap mau memberkati bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel suka bandel, suka nakal. Tetapi Tuhan tetap setia. Tuhan tetap berpegang kepada firman-Nya. Tetap setia untuk memberkati bangsa Israel. Begitu juga dengan adik-adik semua di rumah ya. Kalian harus taat, dengar-dengaran perintah orang tua, juga taat kepada firman Tuhan. Nah, misalnya saja ada temanmu misalnya yang bilang, kamu coba deh cubit tuh temenmu yang itu tuh, cubit sampai nangis. Udah itu kamu lari, kamu pasti jadi jagoan. Nanti kalau sudah dicubit sampai nangis, saya akan kasih kamu coklat. Kalian mau nggak? Kalau kalian nggak mau, temenmu yang nakal itu nanti bilang, oke, kamu tetap cubit sedikit aja. Nanti aku kasih coklatnya 2 atau 3. Atau kalau kamu mau es krim juga boleh, nanti aku beliin. Nah, kira-kira adik-adik mau nggak? Ya, nah jangan ya adik-adik ya. Tetap turut perintah Tuhan. Kalau ada temanmu yang seperti itu, kalian malah harus ngomong, nggak boleh seperti itu. Itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Nakal, nggak boleh. Ya, adik-adik. Nah, itu firman Tuhan hari ini. Oke, Ibu berharap kalian selalu menjadi anak yang taat dan setia. Nah, adik-adik, untuk aktivitas hari ini sama dengan minggu yang kemarin ya. Kalian membaca firman Tuhan, kalian berdoa. Pada saat kalian membaca firman Tuhan, boleh diabadikan di foto atau di video ya. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, kalian bisa minta tolong mama, papa, kakak untuk membacakan. Dan momen-momen seperti itu di foto ataupun di video. Setelah itu kalian boleh kirim ke media sosial. Seperti biasanya, kalian pasti sudah tahu media sosialnya. Oke, nah jadi sekarang sudah saatnya kita untuk berdoa. Ya, kita mau lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau begitu baik dan setia kepada bangsa Israel. Kau mau memberkati bangsa Israel. Tuhan, kami juga ingin Engkau memberkati kami, Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang baik, anak-anak yang setia, anak-anak yang taat, mendengarkan perkataan orang tua, guru, dan juga menyayangi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Sekarang
Yuk kita lihat aktivitas yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Yuk kita lihat sama-sama videonya yuk. Yuk 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 yuk. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. A, aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Karena sekarang kita masih ibadah online, belum bisa datang ke gereja, jangan khawatir. Gimana cara persembahannya? Kita bisa memberikan persembahan dengan menyiapkan amplop. Uangnya masukkan dalam amplop, nanti bisa dikumpulkan dulu. Kalau sudah banyak, bisa minta tolong papa atau mama atau siapapun saudara kalian bisa mengantarkan ke tata usaha gereja, ya. Oke. Nah, tidak terasa ya, kita sudah di akhir ibadah sekolah minggu kita hari ini. Tapi tunggu dulu, jangan tidur dulu ya. Kita masih punya satu pujian, ya. Kita akan bernyanyi Ayo Taat. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Taat, ayo taat, taat pada Tuhan. Pagi taat, siang taat, malam taat juga. Taat pada Tuhan Yesus, juga orang tua. Karena Tuhan senang kita taat, melakukan perintah tidak lupa. Ayo taat, taat pada Tuhan. Pagi taat, siang taat, malam taat juga. Taat pada Tuhan Yesus, juga orang tua. Karena
taat, melakukan perintah tidak lupa. Ya, kali ini kita benar-benar akan berpisah nih. Aku Jeruk jadi sedih nih. Duh, adik-adik. Tapi walaupun ibadah online kita sudah selesai, tapi ingat, di rumah pun kita harus melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Mari berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menolong ibadah kami dari awal sampai akhir. Walaupun kami beribadah dari rumah, tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk memuji dan belajar tentang firman Tuhan. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan melanjutkan kegiatan yang lain bersama keluarga kami di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kami, berikan kami kesehatan, dan juga Tuhan tolong kami supaya kami boleh tetap selalu memuji memuliakan nama Tuhan. Ampunkan dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu online dari awal sampai selesai. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye-bye. God bless you all. Gara-gara corona. Hahaha, gara-gara aku, kalian semua di rumah. Wah, enaknya. Ngapain lagi ya, Kak? Kita bikin percobaan ini yuk. Aku pengen jalan-jalan nih. Bosan di rumah terus. Jangan, kita harus di rumah aja. Semua gara-gara virus corona. Saat ini yang terbaik memang di rumah aja. Emang kenapa sih kalau kita jalan-jalan keluar? Kalau kita keluar rumah, bisa jadi kita ikut tertular virusnya, lalu menulari orang lain. Rumah sakit jadi penuh, petugas medis jadi kewalahan. Jadi, lebih baik kita di rumah saja. Keluar rumah jika benar-benar perlu. Pakai masker jika sakit dan saat keluar rumah. Rajin cuci tangan dengan air dan sabun selama 40-60 detik. Makan makanan yang bergizi. Oh, gitu. Oke deh. Aku mau bikin sesuatu yang seru aja di rumah. Nah, gitu dong. Tetap di rumah aja biar virusnya nggak makin nyebar. Ayo tetap di rumah saja demi kesehatan kita bersama. Lakukan kegiatan seru bersama keluarga.